Dengan suara bergetar, putri berkata kepada Samosir, "Anakku, dengarkan baik-baik. Ayahmu telah melanggar janjinya. Kini aku harus kembali ke asal-usulku. Jagalah dirimu baik-baik." Langit mendadak gelap, awan tebal menggulung, dan petir menyambar. Putri pergi menuju sungai di mana ia pertama kali ditemukan oleh Toba. Di sana, ia melompat ke dalam air dan menghilang. Tak lama setelah itu, hujan turun dengan sangat deras. Air meluap dari sungai, membanjiri lembah dan desa tempat Toba tinggal. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah lembah subur yang dikelilingi oleh pegunungan megah di Pulau Sumatera, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang petani sederhana yang menjalani hidup sendirian setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Toba hidup dengan memanfaatkan hasil ladang kecilnya dan ikan dari sungai yang jernih yang mengalir di dekat rumahnya. Meski kehidupannya sederhana, Toba dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tekun. Namun, di balik semua itu, ia kerap merasa kesepian. Setiap malam, Toba sering menatap langit penuh bintang sambil berdoa kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup yang akan menemaninya dalam suka dan duka. Suatu pagi, ketika matahari mulai menyinari lembah, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Hari itu berbeda dari biasanya. Setelah menunggu lama, ia merasakan tarikan kuat pada kailnya. Dengan susah payah, ia menarik pancingnya dan terkejut melihat seekor ikan besar dengan sisik berkilauan seperti emas. Ia belum pernah melihat ikan seindah itu sebelumnya. Dengan hati-hati, Toba membawa ikan itu pulang. Ia berencana memasaknya untuk makan malam. Namun, saat ia hendak membersihkan ikan tersebut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ikan itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Kulitnya halus, rambutnya panjang dan hitam legam, dan matanya bercahaya seperti bintang. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai putri. Ia adalah seorang dewi yang dikutuk menjadi ikan akibat melanggar aturan di kahyangan. Putri memohon kepada Toba untuk tidak memberitahukan siapapun tentang asal-usulnya. Sebagai balasan, ia bersedia menjadi istri Toba dan menemani hidupnya. Toba, yang terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati putri, menyetujui syarat tersebut. Toba dan putri menikah dan hidup bahagia. Mereka bekerja bersama di ladang, menikmati keindahan alam, dan saling mendukung satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang cerdas tetapi memiliki sifat bandel. Ia sering bermain dan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tuanya. Meski begitu, Toba dan Putri tetap menyayangi anak mereka sepenuh hati. Putri sering mengingatkan Toba untuk tidak pernah mengungkit asal-usulnya, terutama di hadapan Samosir. Suatu hari, saat matahari bersinar terik, Toba sedang bekerja keras di ladang. Putri meminta Samosir untuk mengantarkan makan siang kepada ayahnya. Dalam perjalanan, Samosir merasa lapar dan memakan sebagian besar makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Ketika tiba di ladang, Samosir hanya membawa sisa makanan yang sangat sedikit. Melihat makanan yang tinggal sedikit, Toba menjadi marah besar. Ia merasa kecewa karena anaknya tidak menghormati kerja kerasnya. Dalam kemarahan yang memuncak, Toba tanpa sadar berteriak, "Dasar anak ikan. Tidak tahu terima kasih." Samosir yang mendengar itu langsung menangis dan berlari pulang. Ia tidak memahami apa maksud kata-kata ayahnya. Ketika Putri mengetahui apa yang telah terjadi, ia terdiam sejenak. Air matanya mulai mengalir. Ia menyadari bahwa Toba telah melanggar janji yang ia buat di awal pernikahan mereka. Dengan suara bergetar, Putri berkata kepada Samosir, "Anakku, dengarkan baik-baik. Ayahmu telah melanggar janjinya. Kini aku harus kembali ke asal-usulku. Jagalah dirimu baik-baik." Langit mendadak gelap, awan tebal menggulung, dan petir menyambar. Putri pergi menuju sungai di mana ia pertama kali ditemukan oleh Toba. Di sana, ia melompat ke dalam air dan menghilang. Tak lama setelah itu, hujan turun dengan sangat deras. Air meluap dari sungai, membanjiri lembah dan desa tempat Toba tinggal. Toba berusaha menyelamatkan diri,
tetapi arus air yang deras menenggelamkan segalanya. Samosir, yang merasa bingung dan ketakutan, berhasil menyelamatkan diri ke sebuah bukit kecil. Air terus menggenangi lembah hingga akhirnya terbentuk sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Pulau kecil di tengah danau itu dinamai Pulau Samosir, sebagai pengingat tentang anak yang selamat dari kutukan ibunya. Konon, putri tetap berada di dasar danau sebagai penjaga Danau Toba, sementara arwah Toba bersemayam di sekitar bukit yang mengelilingi danau. Legenda Danau Toba mengandung banyak pelajaran berharga. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjaga janji, menghormati orang lain, dan tidak terbawa oleh kemarahan. Danau Toba sendiri kini menjadi salah satu tempat wisata paling indah di Indonesia, dengan pemandangan yang menakjubkan dan nilai sejarah yang dalam. Setiap orang yang mengunjungi Danau Toba akan selalu diingatkan akan kisah cinta, janji, dan pengorbanan yang abadi.